Halaman 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitaufiqi tatahaqqaqul maqasid wal khairat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita awali dengan doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Bertambahnya waktu, bertambahnya usia, berarti juga semakin dekatnya kita dengan Allah. Maka tidak ada jalan lain yang terbaik bagi kita seiring bertambahnya waktu adalah semakin giat beramal, menambah bekal sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Semakin takwa. Maka ketika Allah mengingatkan kita terkait dengan usia, sebelum perintah mengevaluasi diri, Allah perintahkan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Baru wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwa bisa menjadikan kita amalnya semakin baik. Yuslih lakum a'malukum. Dengan kita bertakwa, maka akan Allah perbaiki amal kita. Kalau kita beramal masih ikut-ikutan, masih ini, terus saja lakukan. Nanti dengan kita terus beramal, Allah akan perbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat menjalankan perintah Allah, maka itu tahapan menjadi orang yang sukses, fawzan 'azima, dunia dan akhirat. Terkait dengan Hijriah, kita akan memasuki ini. Kenapa sahabat Khalifah Umar bin Khattab memberikan nama kalender Islam dengan Hijriah? Nah, di sini nanti ini kita akan memasuki bab tentang hijrah. Jadi kalender Hijriah itu belum ada di zaman Nabi, adanya baru kalender Islam. Penamaan Hijriah, kalender Hijriah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ini kalau dikatakan bid'ah, ya bid'ah hasanah, ya kalau dikatakan bid'ah, karena tidak dilakukan oleh Rasul. Dan ini bagian dari kefahaman yang mendalam Umar bin Khattab, sehingga berinisiatif tadi untuk bukan berinisiatif, beristihad memberi nama kalender Islam dengan kalender Hijriah. Untuk apa?
Nah, minimal ketika kita akan merayakan, kalau dikatakan merayakan, mau menyaksikan pergantian tahun, mengingatkan kita tentang langkah strategis Rasulullah SAW dalam hijrah. Kita mulai subtema yang ke-40, Hijratul Muslimin ilal Madinah. Hijrahnya kaum muslimin di masa Rasul ilal Madinah, ke kota Madinah. Sebelumnya kita bulan yang lalu sudah membahas tentang Baiat Aqobah kedua. Ternyata Baiat Aqobah kedua peristiwanya viral sekali. Halaman 48 atau 48. Ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang Baiat Aqobah kedua. Nah, Baiat Aqobah kedua ini kalau dalam Syirah Ibnu Hisam Al-Mubarak ini Munawar Khalil diterangkan secara detail, ternyata baiat diam-diam itu diketahui oleh musyrikin Quraisy, sehingga heboh malam itu dan ditelusuri oleh mereka, benar enggak terjadinya Baiat Aqobah. Walaupun dari Aus Khazraj yang berhaji ditanya tidak ada yang mengaku, tapi tetap menimbulkan penasaran Quraisy. Kenapa orang-orang Quraisy penasaran dengan peristiwa Baiat Aqobah kedua? Karena itu menjadi sinyal bahayanya perkembangan Islam di masa yang akan datang. Apalagi yang menerima Islam notabene orang-orang Yasrib. Orang-orang Yasrib ini tinggal di Yasrib, memang jalur strategi perdagangan Quraisy ke Syam, mau tidak mau harus melewati Yasrib. Itulah yang terbayang oleh pengusaha-pengusaha Quraisy yang vokal memusuhi Nabi, bahayanya ke depan tentang bisnis mereka kalau nanti Muhammad dan muslimin hijrah ke Madinah. Nah, itu yang terbayang. Masya Allah, jadi sensitif sekali ya, sensitif sekali. Nah, ini juga kalau kita kembali ke belakang, itu buah dari kesabaran Nabi dalam berdakwah. Jadi tantangan demi tantangan, ujian demi ujian tidak pernah henti sampai dengan tahap ini. Nah, poin pertama, lamma alimat, tatkala mengetahui, Quraisyun, musyrikin Quraisy, bintisharil Islam, menyebarnya Islam fil Madinati, di Madinah, syaddadatil adza, jadi meningkat menjadi semakin keras, sengit, ya kan, upaya mereka menyakiti ala ashabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena kambing hitamnya ya sahabat-sahabat Nabi yang di Mekah. Ya. Jadi yang tadinya sudah diintimidasi semakin meningkat intimidasinya. Yang tadinya sudah dilecehkan semakin begitu, masya Allah. Jadi ini memang terus frekuensinya meningkat. Maka kondisi itu fa'amarahum, lalu, nah di sini fa-nya ini menunjukkan proses yang cepat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka. Nah, jadi tidak lama setelah peristiwa itu heboh, kemudian sudah mulai semakin meningkat tuh permusuhannya. Rasul memberikan perintah kepada para sahabat
untuk hijrah ilal Madinah, ke kota Madinah. Nah, tapi hijrahnya juga bukan hijrah kayak pindah kita dari satu tempat tanpa halangan. Hijrahnya para sahabat itu diam-diam. Karena tetap juga ancamannya adalah jiwa dan harta. Makanya ada istilah sahabat Suhaib Ar-Rumi di dalam surat Al-Baqarah yang Allah nyatakan ketika dia hijrah ke Madinah, disambut itulah hijrah Suhaib Ar-Rumi. Dia selamat dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy. Suhaib Ar-Rumi itu sahabat Nabi yang beriman di Mekah, asalnya dari Rum. Hijrah merantau dia ke Mekah jadi orang yang sukses. Ketika dia mau hijrah, dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Suhaib Ar-Rumi ini cerdas. Sejatinya yang menghalangi dia karena dia akan membawa harta yang dia miliki. Kalau Ar-Rumi sendiri kan bukan orang situ, bukan penduduk asli. Mau pindah mau enggak urusan apa. Sehingga dicegat tuh Suhaib Ar-Rumi. Kalau Anda ingin selamat dan lolos untuk hijrah, tinggalkan semua harta yang Anda miliki. Maka kata Suhaib, kalau memang yang kau inginkan adalah hartaku, ambil semua. Tapi izinkan saya hijrah ke Madinah. Dilepas. Makanya wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah 206 kalau tidak salah. Nah, maka diperintahkan sahabat itu hijrah satu persatu diam-diam. Nah, walil haqi bi ikhwanihimul ansor, perintah hijrah ke Madinah itu untuk bergabung dengan saudara-saudara mereka dari kalangan Ansor. Jadi sudah diarahkan hijrahnya kemana? Ke Madinah. Kemana itu Madinah? Kemarin yang banyak orang yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada titik ke sana hijrahnya. Tapi Rasul sendiri kan nggak pernah membayangkan itu seperti apa nanti di Madinah, ya kan? Kalau dalam buku Ibnu Hisham disebutkan sampai tahap ini yang masuk Islam itu belum banyak, masih 80-90 orang. Tapi 80-90 orang hijrah permanen, bukan hijrah sebentar hanya sekedar permanen, nggak tahu mau berapa lama. Itu juga membawa dampak sosial dan ekonomi di kota Madinah. Nah, kita bayangkan itu. Sementara mereka itu adalah orang yang pindah karena agama, karena Nabi. Sementara orang-orang Ansor yang baru masuk Islam itu sendiri belum bisa aman dan nyaman di lingkungannya. Ya kan? Coba bisa terbayang oleh kita, kayak apa itu kira-kira infonya, hebohnya. Nah, lanjut yang ketiga. Fakharaju min Makkah hufiyatan. Maka mereka mengikuti arahan Rasul keluar untuk hijrah dari kota Mekah hufiyatan dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Diam-diam mereka hijrah. Khaufan karena rasa takut. Min antam na'uhum Quraisy. Rasa takut karena boleh jadi mereka akan dihalang-halangi oleh orang Quraisy minal hijrah, dari niat untuk hijrah. Jadi diam-diam. Namanya pergi diam-diam, apalagi dalam situasi sensitif. Nah, itu kan pasti diintai terus. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau bawa barang banyak, gampang ketahuan. Berarti memang tadi nggak banyak bawaan yang mereka bawa. Namanya diam-diam. Kan? Masya Allah. Pointer yang keempat, wa arada Abu Bakar, termasuk di antara sahabat yang mau hijrah itu adalah Abu Bakar yang ingin juga berhijrah.
Famana'ahu Rasul, tapi hijrahnya Abu Bakar dihalang-halangi oleh Rasul. Fabaqiya ma'ahu di Makkah, maka tersisalah bersama Nabi di Mekah Abu Bakar, termasuk orang yang tidak hijrah atau yang belum hijrah. Jadi semua orang yang masuk Islam di Mekah satu persatu tuh, kan, dari bulan yang, karena nanti Rasulullah dapat hijrah ini kurang lebih 2 bulan setelah peristiwa Baiat Aqabah kedua. Jadi rentan waktu 2 bulan itulah dipergunakan oleh sahabat Nabi Mekah itu untuk hijrah secara diam-diam, berangsur satu demi satu. Tersisa hanya tinggal Nabi bersama siapa? Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi semuanya udah hijrah. Kalaupun Abu Bakar ini tidak dihalangi oleh Nabi untuk menemaninya, pasti sudah ikut juga hijrah bersama Muslim yang lain. Kenapa kira-kira? Karena sulitnya mempertahankan diri, ya kan, selamat dari gangguan, dari upaya makar orang-orang musyrikin. Baik, inilah tantangan yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabatnya. Masya Allah. Lanjut, ini mumpung masih lama kan? Subtema ke-41, ittifaqu Quraisyin ala qatlir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersepakatnya musyrikin Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata nih lanjutannya, dampak dari hijrah itu. Orang Quraisy mereka merasa terancam masa depannya, terancam bisnisnya, juga khawatir membayangkan bagaimana perkembangan dakwah Rasul di Madinah. Kalau begitu menyebar luas, ini akan menjadi bahaya bagi mereka. Maka mereka pun segera mengambil tindakan cepat, bermufakat, tentu dalam musyawarah. Pointer pertama, lamma ra'at Quraisyun anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shara lahu ashabul wal ansar yudafi'una anhu. Tatkala orang-orang Quraisy melihat bahwa Nabi shara lahu ashab, memiliki atau bertambah menjadi sahabat-sahabatnya itu bertambah baginya dari kalangan Ansar, yudafi'una anhu, maka mereka mencoba untuk mencegah itu. Wa yansuruna da'watahu, wa yansuruna da'wah, lagi saralahu ashabun wal ansar yudafi'una. Tatkala orang Quraisy mengetahui bahwa Nabi memiliki sahabat-sahabat dan orang-orang Ansor yang akan mendukung dakwahnya, wa yansuruna da'watahu, dan akan menyebarkan dakwahnya, sommamu ala qatlihi, maka kemudian orang-orang Quraisy sommamu, mereka bersepakat, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi waduh, bahaya nih. Sekarang Nabi bertambah pengikut, bertambah orang-orang yang akan membackup dakwah Nabi. Nah, ini jangan-jangan ke depan dakwah Nabi akan tersebar luas di kota Madinah. Nah, maka mereka segera mengadakan rapat sommamu ala qatlihi, dengan mengambil keputusan, kesepakatan merencanakan membunuh Nabi. Pointer yang kedua, wattafaqu ala ayyakhuda. Nah, dalam kesepakatan itu mereka sudah menetapkan langkah-langkahnya. Mereka bersepakat ayyakhudu min kulli qabilatin syaban, dengan mengatur caranya setiap kabilah Quraisy agar mereka mengirim syaban, seorang pemuda yang gagah berani. Jadi dalam perencanaan pembunuhan Nabi itu disepakati cara membunuhnya jangan perorangan, bareng-bareng, gitu ya.
Nah, bareng-bareng sendiri jangan satu kabilah, tapi diambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah berani. Nah, supaya apa? Nah, disebutkan. Wa yajtami'una, setelah diambil setiap pemuda dari kalangan, dari tiap kabilah, yastami'un, lalu mereka berkumpul amama dari di depan rumah Nabi Muhammad SAW untuk mengepung. Fa'idha kharaja, apabila di malam itu Nabi keluar dari rumah, dorobuhu, mereka akan bersama-sama nih pemuda yang kumpul tadi untuk membunuh Nabi. Dorbatan, dengan serempak, dorbata rajulin wahidin, serempak seperti tadi satu gerakan. Jadi tidak diatur caranya. Jadi kalau nanti Nabi keluar, semuanya serempak satu waktu dalam membunuh Nabi. Nah, ini juga ada maksudnya. Ya. Liyatafarraqa damuhu fil qabail. Untuk apa? Liyatafarraqa, membagi-bagi. Jadi untuk bertanggung jawab. Nanti yang bertanggung jawab bukan satu orang, tapi akan dipertanggungjawabkan pembunuhan ini oleh seluruh kabilah. Nanti kalau ditanya siapa yang membunuh, kami, semua kabilah ngomong. Nah, gitu kan. Masya Allah, sampai sebegitunya. Makanya disebutkan tuh dalam surat Al-Anfal, wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkur. Ingat wahai Muhammad, ini kan ayat ini turun setelah perang Badar. Ingat tuh, kamu sekarang perang Badar menang. Dulu ingat tuh waktu di Mekah, ketika mereka merencanakan untuk menculikmu, untuk membunuhmu, untuk dan seterusnya, diingatkan oleh Allah. Nah, jadi memang masa lalu itu memang indah diceritakan bagi orang yang sudah sukses. Tapi proses mengalaminya, nah itu yang berat, ya kan? Proses mengalaminya itu yang berat. Ya kayak pindah di sini kan Keranggan, ceritanya lama, berapa tahun nyicilnya. Sekarang udah jadi kota. Sekarang kan, jadi nyeritain dulunya enak, jalannya baru ke sana, belum ada alternatif kan gitu kira-kira. Sekarang, tapi menceritakannya enak, proses menjalaninya berat, gitu ya. Ini namanya sejarah. Nah, lanjut, mana tadi sampai? Liyatafarraqa damuhu fil qabail. Agar ketika nanti Nabi itu sudah terbunuh, keluarga dan kabilahnya akan membela Nabi, menuntut balas. Nah, yang akan dituntut itu bukan hanya satu kabilah, tapi seluruh kabilah yang ada di Mekah. Kan diwakili tadi. Ini kan berarti dulu itu sudah cerdas begitu ya, sudah cerdas. Ya. Namanya makar itu kan berulang saja ya. Ya caranya saja yang mungkin berubah, modusnya yang berubah, tapi intinya sama. Tapi pikirannya itu sama, masya Allah. Fala yaqdiru aqaribuhu, sehingga ketika fakta di lapangan yang membunuh adalah semua kabilah, fala yaqdir. Nah, siapa? Maka tidak akan mampu aqaribuhu, kerabat Nabi nih nanti akan menuntut balas, gak akan mampu ala maharabatil arabi kullihim, untuk memerangi kaum Arab secara keseluruhan. Kan memang Quraisy itu kan terdiri dari kabilah yang banyak. Nah, kabilahnya Nabi kan walaupun tokoh-tokoh, kalau yang dilawan seluruh kabilah yang ada pasti nggak akan mampu. Jadi cemerlang ini kan idenya. Nah, kalau kita telusuri apa itu mufakatnya, siapa yang menjadi pemutus mufakatnya itu, siapa yang mengusulkan untuk membunuh itu. Nah, kita cari nanti di mana. Itu biasanya ada di Nurul Yakin yang aslinya kan khulasohnya diceritakan. Gitu kan, kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nah, hadir di tengah-tengah mereka iblis. Nah, iblis itulah yang punya ide untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya mah tidak banyak pendapatnya. Kita penjarakan saja Muhammad.
Kalau kita penjarakan nanti pasti pengikutnya datang semua. Kalau gitu kita kucilkan saja. Ya. Semua pendapat itu sudah. Terakhir itu baru pendapat iblis itu. Kita bunuh saja dia. Baru ini ide. Jadi untuk memadamkan dakwah Nabi, ini langsung kepada pimpinannya. Kalau Nabi sudah meninggal, pasti tidak ada lagi yang akan melanjutkan dakwahnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita telusuri tentang hasil musyawarah, siapa yang musyawarahkan itu. Nah, yang keempat, walakin Allah, akan tetapi Allah a'lam, memberitahukan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari kata a'lama memberitahukan. Akan tetapi Allah memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ittafaqat alaihi Quraisy, hasil kesepakatan orang Quraisy terhadapnya. Jadi Nabi sudah dikasih tahu kan, nanti malam Anda sedang direncanakan untuk dibunuh. Nah, yang membunuh siapa? Orang-orang Quraisy. Sampai cara membunuhnya. Nah, jadi kasih tahu. Ini tandanya seorang nabi kan? Seorang nabi. Jadi upaya begini banyak. Nanti di Madinah juga begitu ya. Di Madinah ketika Rasulullah diterima di Bani Nadir untuk bertamu, Bani Nadir itu orang Yahudi, sudah direncanakan. Nanti kalau Nabi datang, posisi Nabi kursinya di sini. Nah, Anda naik ke loteng rumah saya. Ketika kami sedang ngobrol, jatuhkan tuh batu dari atas, mati dia, begitu kan? Nah, ini begitu benar, datang sana. Nabi rencananya silaturahim baik-baik, diterima dengan penuh kehangatan, nggak curiga sama sekali. Begitu Nabi duduk, gitu kan? Malaikat Jibril datang. Anda sedang direncanakan untuk dibunuh. Langsung Nabi keluar dari rumahnya, bingung semua terus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang ikut itu bingung loh. Orang mau silaturahim diterima baik-baik, nggak ngomong apa-apa kok keluar. Nabi keluar diikuti oleh sahabat. Begitu sampai di Madinah, ada apa ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Rasul langsung pakai pakaian besi, pakaian perang, ya kan? Allahu Akbar. Kenapa? Tadi saya direncanakan untuk dibunuh. Semuanya takbir. Itulah penyebab nanti terusirnya Bani Nadir. Ketika di situ, ini usaha pembunuhan terhadap Nabi ya. Nanti setelah perang Khaybar juga begitu. Setelah perang Khaybar menang Rasulullah, di situ ada seorang wanita yang bergaya sangat gembira karena dia merasa terlepas dari kekangan orang-orang Yahudi, suami kerabat mereka. Dia suguhkan makanan yang enak, tapi sudah dibubuhi racun yang sangat mujarab. Ya kira-kira ya. Tidak ada terdeteksi kalau makanan daging itu adalah beracun. Dihadapkan kepada Rasul. Ya sahabat-sahabat juga dikasih. Nah, begitu Rasul akan mulai makan, gitu kan? Di situ dikata dagingnya ngomong, dagingnya yang ngomong, saya beracun, karena takdir Allah saja. Nah, Rasul tidak sempat makan, tapi sudah nyicip ya, sudah nyicip. Sementara sahabat dua ini yang sebelah beliau sudah makan, meninggal. Betapa dahsyatnya itu racun itu. Nah, inilah nanti yang diprediksi oleh para ahli ketika Rasul kan nggak pernah sakit tuh seumur hidup. Nggak pernah, kenapa nggak pernah sakit? Dulu udah kita bahas waktu di awal. Secara fisik memang Rasul itu dikuatkan, nyusu ASI saja kepada berapa wanita dulu? 3 wanita kan? Yang lain 2 tahun, 4 tahun Rasul itu mengkonsumsi ASI. Jadi fisiknya kuat betul. Nah, ketika Rasul mau sakit, diprediksi ini pengaruh racun yang pernah sempat masuk ke dalam perut beliau. Nah, ini tadi begitu juga. Jadi Rasul kan melarang Abu Bakar untuk hijrah. Tapi Abu Bakar itu sudah nyiapin itu kudanya, untanya ya kan, siap-siap karena Rasul menunggu perintah Allah untuk hijrah. Maka ketika disampaikan berita itu kepada Rasul,
wa amarahu bil hijrah. Dengan diberitakan berita kesepakatan Quraisy makar membunuh Nabi, maka Jibril datang kepada Rasul. Wa amarahu Allah. Maka Allah memerintahkan Rasul saat itu juga bil hijrah untuk hijrah ilal Madinah ke kota Madinah. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa Rasul hijrah. Bukan karena takut mati, bukan karena takut sengsara. Kalaupun mati Nabi di kota Mekah, itu sudah bagian dari konsekuensi berdakwah. Jadi hijrahnya Nabi karena memang diperintahkan Allah. Maka nyatanya Nabi hijrah terakhir sebelum sahabatnya semuanya sudah hijrah ke kota Madinah. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru hijratul Mustafa. Jadi ketika Rasulullah sudah tertidur dan sudah tahu tuh rencananya, dilihat di luar itu pemuda-pemuda banyak, kan Masya Allah. Tapi namanya Rasul kan sudah tahu pasti Allah melindungi. Nah, maka Rasul meminta siapa? Tadi yang tersisa kan Rasul, Abu Bakar, terus Ali. Nah, Ali itulah yang diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Rasul. Sehingga kalau nanti mereka ngintip di kamar Nabi, oh ada tuh Muhammad, ada tuh Muhammad. Nah, saat itulah saat mereka terjaga, kemudian Allah lemahkan saraf mata mereka. Nah, kan walaupun jagoan kalau ngantuk kan hilang semua atau ilmunya. Ini kan para jagoan semua. Kalau lagi melek megang pedang memang ganas. Nah kalau sudah tidur, nah kan. Jadi Allah itu sangat mudah kan ya Allah cara makar, wa makaru wa makar Allah. Allah membuat makarnya sederhana saja. Orang hebat-hebat itu, jagoan-jagoan itu hanya dibuat ngantuk saja sudah mulai semua. Itu cara Rasulullah kan. Dan Allah itu cara menolong kalau memang sudah waktunya mudah bagi Allah. Kan? Coba kalau kita lihat seperti Fir'aun kan. Ya Allah, ini kan raja yang sangat sadis betul. Cara Al-Quran mengungkapkan kesadisannya. Kalau lahir anak-anak dari Israel laki-laki dibunuh, kotling mungkin enak, atau dipendem. Ini yudabih, tahu yudabih ya? Ini kemarin kita korban itu apa? Sembelih. Jadi bagaimana Fir'aun itu sadisnya, membunuh bayi saja nggak cukup dipendem kan sudah, dipendem huruf sudah aman. Tapi ini diilustrasikan dengan disembelih. Jadi sebelum dibunuh, sebelum dikubur disembelih itu anak-anak. Ayat apa nih? Kan ayatnya yudabbihuna abna'ah, bukan wayak turun. Jadi disembelih itu bahasanya. Tapi ternyata kan Allah gampang sekali. Justru dipeliharalah salah satu Bani Israel laki-laki Musa, kan? Jadi bagaimana cara Allah menolong itu kan? Ya, langsung ke jantungnya begitu, Masya Allah. Nah ini juga begitu kira-kira ya. Kalau Allah menolong orang-orang yang memang berjihad di jalannya, ya jaminannya memang berjihad di jalan Allah. Nah, Nabi Muhammad, begitu beliau mau berhijrah, lihat Allah lemahkan saraf matanya, tidur semua. Maka di situ sampai Nabi itu sempat ngambil pasir tuh diuur-uurin tuh ya. Kalau dalam riwayatnya itu Hisam menceritakan ambil pasir dipretin semua. Rasul keluar aja lenggang, gitu kan. Nah nanti bagaimana proses hijrahnya Rasul kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah begitu Rasul sudah pergi, sudah larut malam, sudah mulai pagi, terbangun mereka semua. Begitu terbangun, bangun. Gimana ini kepada tidur semua? Diintip, oh masih ada. Masih ada Muhammad di dalam, tenang aja. Nah, begitu kan? Kok tambah siang gitu kan kira-kira. Muhammad gak keluar, tumben nih kan. Biasanya kan subuh itu sudah ke Masjidil Haram. Nah, ternyata mereka juga curiga, betul. Begitu mereka merangsek ke dalam rumah, yang dilihat bukan Muhammad tapi
Ali, panik tuh, heboh tuh, masya Allah, luar biasa. Nanti bagaimana jejak rekam perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun itu ada dalam perlindungan Allah, tetap upaya ribat, hati-hati, waspada, melatur strategi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mentang-mentang Allah melindungi terus tanpa pedang, ya nggak begitu. Ikhtiar tetap harus dilakukan dan dilaksanakan. Nah, inilah proses awal hijrah. Kenapa? Nanti disinilah awal Allah menjadikan Islam itu berperadaban setelah hijrah. Jadi betapa pentingnya, sehingga hijrah meskipun itu secara fisik mungkin di negeri kita sudah tidak seperti dahulu lagi atau sudah berlaku lagi secara fisik hijrah karena memang lingkungan yang tidak kondusif untuk ibadah, tapi juga hijrah tetap bermakna, bisa dilaksanakan secara non fisik, merubah ya kan tekad. Jadi kita berhijrah, berniat untuk menjadi lebih baik, itu juga bagian dari hijrah, upaya merubah diri menjadi lebih baik. Nah, inilah subtema kita tentang bagaimana hijrah yang diperintahkan Allah Rasul kepada para sahabatnya, sampai kemudian hijrahnya Rasul sebagai manusia terakhir setelah diperintahkan Allah untuk hijrah menyusul sahabat-sahabatnya. Kemana tadi? Ke Yasrib. Belum namanya Madinah, belum, masih Yasrib. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Jelas? Kayaknya bingung nih mau nanya nih. Jelas ya? Jam berapa Isa? Berarti bisa lanjut nih. Ya, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ya. Ya. Hijratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawajjah Rasul ila Abi Bakar. Jadi langkah hijrah Nabi pertama, Rasul keluar menuju rumahnya Abu Bakar. Wa a'lamahu bi amrillah. Dan Nabi memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah memerintahkan kepadanya untuk hijrah. Fasa'alahu Abu Bakar as-suhbata. Maka Abu Bakar meminta kepadanya as-suhbata. Maka beliau meminta kepada Abu Bakar as-suhbata untuk menemaninya. Faqala, maka Abu Bakar menjawab na'am. Jadi sudah ditetapkan tuh pemberitahuan tadi. Itu kalau dalam buku perlengkapan Munawwar Khalil, Rasul diberitahukan oleh malaikat Jibril tentang rencana itu di siang hari. Maka Rasul datang ke rumahnya Abu Bakar, nanti malam kita akan hijrah. Nah, ketemui dulu tuh, maka kemudian Abu Bakar mempersiapkan itu. Nah, malamnya baru dipersiapkan. Pas sesuai dengan rencana orang-orang Quraisy. Tsumma hayya'a rahilataini li safarihima. Kemudian Abu Bakar mempersiapkan dua kendaraan untuk keperluan safar keduanya. Jadi sudah direncanakan, kan? Jadi setelah Nabi meminta Abu Bakar untuk menemani perjalanan hijrahnya, maka segera Abu Bakar tanggap, beliau menyiapkan dua kendaraan untuk safar keduanya. Wa atayahuma lidalilin mahirin. Dan Abu Bakar memberikan kepada seorang petunjuk jalan yang mahir atas tanggung jawab perjalanan ini. Nah, jadi Abu Bakar itu sudah membayar orang yang orang ini belum muslim, ya kan? Tapi profesional, dia sebagai orang yang ahli peta saat itu. Jadi kalau memang dulu kan ada ahli-ahli jejak, ahli peta, kan? Jadi nggak sembarangan. Kalau sekarang mungkin sudah pakai apa? Google Map, sudah pakai Google Map ya. Dulu kan belum ada Google Map, maka masih banyak tuh orang-orang
bayaran sebagai petunjuk jalan, ya kan? Yang mahir, profesional. Nah, Abu Bakar menunjuk satu orang untuk perjalanan keduanya, gitu kan? Dan dibayar mahal itu oleh Abu Bakar. Jadi Masya Allah, kepercayaan. Padahal nanti ini godaannya banyak, kan? Godaannya banyak. Ini kalau nggak orang profesional, wah, lemah imannya sudah, ya kan? Karena kan nanti besok harinya kan ada sayembara. Kan? Jadi ketika dikejar itu nggak ketemu, tapi siapa yang bisa menunjukkan saja di mana Muhammad, atau membawa Muhammad, atau membunuh Muhammad, maka mereka akan mendapatkan hadiah berapa? 100 ekor unta. Nah, ada yang menyebutkan 500 ekor unta. Kan dulu namanya kendaraan angkut yang paling hebat ya unta. Kan kelasnya apa sekarang? Isuzu kan ya. Losbak Isuzu. Ya kelasnya itu, coba bayangkan, kan? Kalau lah dia nih Abdullah bin Raikid kalau nggak salah namanya, ini orang yang diberi kepercayaan oleh Abu Bakar. Nah, dia dibayar, tapi kalau seumpama nggak profesional, dengar sayembara, wah langsung itu. Ya kan? Nah, ketemunya Nabi di mana? Jadi kuda, unta yang disiapkan, 2 unta yang disiapkan oleh Abu Bakar itu bukan dari rumahnya, bukan. Sudah diatur nanti setelah 3 hari Anda tentu Jumat, Sabtu, Minggu, berarti malam Senin. Anda sudah tiba. Tibanya di mana? Di gua apa? Gua Hira apa? Gua Sur? Gua Sur. Anda temui kami di sana. Nah, jadi Nabi berangkat bersama Abu Bakar itu start dari rumahnya jalan kaki ke sana. Nah, tujuannya kemana tadi? Gua Sur. Nah, nanti Anda setelah 3 hari temu di sana. Nah kan dalam rentang 3 hari ini sayembara itu udah muncul. Wah berarti tahu di mana Abu Bakar dan Muhammad. Nah, ini kalau orang nggak kepercayaan, saya yakin tergiur itu, ya kan? Bayarannya berapa sih dari itu? Kalau ini 100 ekor unta, bayar kalikan saja itu, ya kan? Masya Allah. Jadi kira-kira begitu ya, ini namanya proses perjalanan. Wa amarahu ayyaji'a bihima ba'da salasi layal. Maka Abu Bakar memerintahkan tadi Abdullah bin Uraikid untuk datang menemui keduanya setelah 3 malam ila ghari Thaurin, yaitu ke Gua Sur. Nah, disitulah Nabi mencanangkan. Nanti ketika orang-orang Quraisy nyari, itu sampai di situ tuh. Sampai kemana? Ke Gua Sur, ya kan? Nah, disitulah mukjizat demi mukjizat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Dan ini diabadikan dalam surat At-Taubah, kan jelas dalam surat At-Taubah, ya kan? Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladziina kafaru saniyasnaini id huma fil ghadi yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Kan jelas tuh ayat yang ke-40 surat At-Taubah. Ketika tidak ada lagi orang manusia makhluk yang melindunginya, kemudian tibalah orang Quraisy itu di pintu Gua Sur yang guanya nggak terlalu dalam, orang melongok saja itu kelihatan. Nah, disitulah Allah buktikan bahwa semua makhluk itu bisa menjadi tentara Allah, ya kan? Dalam kondisi kritis, semua makhluk itu bisa menjadi tentara Allah, ya kan? Laut bagi Fir'aun tentara Allah, ya kan? Cuman keselak mati itu. Jadi Qarun kan dibuka begitu, fa khasafa fasoh bidarihi wa khasafahu bidari wa khasafahu bidari wa khasafnahu bidarihil ardh. Dibelah bumi, dimasukkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi, jadi tentara Allah. Ketika Nabi Ibrahim, api menjadi tentara Allah. Jadi kira-kira begitu mudah bagi Allah, kan? Apalagi Zionis Israel. Jadi kalau untuk menghajat gampang itu bagi Allah, kan? Untuk menghancurkan mereka, ya Allah. Semua bisa menjadi tentara Allah.
Nah, makanya ketika tentara Quraisy datang, tiba mereka di pinggir gua, bukan sendiri. Disitulah Allah jadikan tentara tuh burung apa? Ya, burung yang bikin besar. Ya kan? Burung merpati di situ bertelur, mengakram gitu kan. Kemudian pintu dipenuhi dengan sarang laba-laba yang menunjukkan logikanya kalau ada orang masuk pasti rusak. Ternyata masih banyak kan. Ya Allah. Jadi Allah mudahkan. Nah, kalau sudah Allah tutup matanya pun ya jadi hilang semuanya. Itu tanda-tanda kekuasaan. Makanya Abu Bakar menangis. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika orang ditinggalkan manusia, maka lebih baik lupakan mereka, hanya ingat kepada Allah. Kan begitu kira-kira, ya kan? La tahzan innallaha idqala sabufin. Tadi gimana ayatnya? Illa tansuruhu faqad nasarahu id akhrajahu alladziina kafaru saniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika bapak menangis, dah tenang, Allah bersama kita. Gitu kan? Jangan pedulikan makhluk itu mah bagi Allah mudah. Asal kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau secara logika kan ya Allah Gaza gitu kan. Sebentar aja kelar itu kalau diserang oleh Israel. Tapi nyatanya kan udah hampir 2 tahun masih yang meninggal berapa? 59.000 kan. Kalau jumlah penduduk 2 juta kan berarti masih cukup banyak kan. Bertahan lagi, nggak ada yang pengen keluar. Gitu. Sama dulu dengan di mana di Afghanistan ya kan. Sebentar lagi habis nih, ya kan? Ternyata malah tentara Amerika yang kalah di Afghanistan karena memang mereka berjihad di jalan Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk itu kekuasaan Allah. Fa fil lailatil lati azama fiha, maka pada malam yang sudah disepakati padanya alal khuruj untuk keluar min baitihi, iltafa subban Quraisyin haula dari. Ini cerita. Jadi sudah diatur tuh oleh Abu Bakar, sepengetahuan Rasul nanti ke sini. Nah, sudah. Fafil laila, pada malam yang sudah ditetapkan oleh Quraisy dengan tali pemuda-pemuda yang kumpul, alladzi azzama fiha alal khuruj min baitihi, iltafa subban Quraisyin haula dari. Iltafa. Nah, Rasul melihat semua pemuda-pemuda yang sudah direkrut oleh musyrikin Quraisy itu berkumpul di sekitar rumahnya. Wa Rasulullah SAW bidakhilihi, sementara Rasul ada di dalam rumahnya. Jadi persiapannya cepat. Kemudian malamnya itu adalah malam yang sudah disepakati oleh musyrikin Quraisy. Mereka kumpul semuanya. Nah, disitulah Rasul mengawali perjalanan hijrahnya menuju kota Madinah. Waktunya sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.